Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Dwi Ardiani dari kelas Manajemen 2D akan menjelaskan teori tentang analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan ialah hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan. Kegiatan perusahaan dapat disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan atau balance sheet, yang kedua laporan rugi laba income statement, yang ketiga laporan laba ditahan retained earning statement, yang keempat laporan sumber dan penggunaan dana source and application of fund atau lain disebut cash flow statement. Perusahaan yang memiliki kinerja baik adalah perusahaan yang hasil kerjanya di atas perusahaan pesaingnya atau di atas rata-rata perusahaan sejenis. Analisis kinerja keuangan dapat disajikan dengan perhitungan sebagai berikut. Yang ke-1, analisis arus kas atau cash flow analysis. Yang kedua, analisis likuiditas atau liquidity analysis or working capital analysis. Yang ketiga, analisis leverage atau leverage analysis or debt management analysis. Yang keempat, analisis portabilitas atau portability analysis. Yang kelima, analisis aktivitas atau activity analysis. Yang keenam, analisis penilaian value analysis. Yang ketujuh, analisis pertumbuhan atau growth analysis. Yang kedelapan, analisis kesehatan atau healthy analysis. Yang kesembilan, yaitu analisis sistem DuPont. Analisis sumber dan penggunaan dana atau arus kas. Manajer puncak harus mengetahui dengan pasti dari mana dana diperoleh dan kemana dana dialokasikan. Media untuk mengetahuinya adalah laporan sumber dan penggunaan dana. Sumber dana harus sama besarnya dengan penggunaannya, karena hakikat dari posisi keuangan adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Yang kedua yaitu analisis likuiditas. Likuiditas ialah kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya yang jatuh tempo. Kemampuan itu dapat diwujudkan bila jumlah harta lancar lebih besar daripada utang lancar. Untuk memperbaiki likuiditas dapat dilakukan dengan cara yaitu 1. Pemilik menambah modal. Yang kedua, menjual sebagian harta tetap. Yang ketiga, utang jangka pendek dijadikan utang jangka panjang. Yang keempat yaitu utang jangka pendek dijadikan modal sendiri. Ketiga yaitu peramalan keuangan. Kegiatan bisnis sebaiknya dimulai dari mengadakan peramalan kondisi di masa depan, terutama adalah situasi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Kondisi politik menentukan kegiatan bisnis. Peramalan bisnis ini dituangkan dalam angka-angka keuangan menjadi peramalan keuangan suatu unit organisasi bisnis. Metode yang lazim digunakan yaitu 1. Siklus arus kas, yang kedua pola pembiayaan, yang ketiga perubahan penjualan, dan yang terakhir yaitu regresi. Siklus arus kas. Siklus bisnis dimulai dari uang sebagai kapital untuk menjalankan kegiatan bisnis, kemudian melahirkan uang kapital yang lebih besar lagi. Dengan demikian, unit organisasi bisnis mendapatkan keuntungan atau laba. Pada arus kas tersebut, uang sebagai kapital pertama dari setoran pemilik organisasi bisnis sebagai kapital yang lazim disebut equity atau ekuitas atau modal sendiri. Modal permanen digunakan untuk membangun organisasi bisnis dan membeli peralatan bisnis, kemudian untuk membiayai kegiatan bisnis yaitu membeli bahan baku untuk diolah menjadi komoditi, membayar upah, tenaga kerja, dan membayar berbagai biaya tidak langsung, antara lain seperti pabrik atau factory overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya bunga, biaya sewa, dan pajak. Semua ini dikeluarkan uang tunai atau cash setelah menjadi komoditi dijual di pasar, melahirkan uang tunai kembali. Dengan demikian, arusnya yaitu dari uang tunai atau cash, kegiatan bisnis, kemudian menjadi uang tunai kembali. Biaya membangun organisasi dan biaya peralatan bisnis secara periodik diamortisasi dan didepresiasi berdasarkan suatu metode tertentu, kemudian dibebankan kepada komoditi yang dijual. Ini merupakan proses menjadi kembali uang tunai melalui kegiatan bisnis.
Dengan demikian, arus kas masuk bersih dapat disajikan sebagai laba bersih ditambah amortisasi dan depresiasi. Keahlian menjadikan uang tunai Rp1.000 pada awal tahun menjadi Rp1.200 pada akhir tahun adalah keahlian manajer bisnis. Pola pembiayaan. Yang dimaksud dengan pola pembiayaan adalah pembiayaan untuk modal kerja dan harta tetap. Perubahan penjualan. Perubahan penjualan mengakibatkan perubahan harta dan utang jangka pendek, karena untuk memenuhi kenaikan penjualan harus membutuhkan tambahan harta dan utang jangka pendek, khususnya utang dagang. Ramalan laba operasi. Setelah unit penjualan dan harga diramal dan biaya diklarifikasikan menjadi biaya tetap dan biaya variabel, kemudian dibuat peramalan laba dalam berbagai kondisi ekonomi, misalnya kondisi ekonomi buruk, jumlah penjualan 600 unit, normal 900 unit, dan baik 1.200 unit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.